Kumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo, saya Muhammad Fauzan Nugraha dari kelas TI 6A. NIM saya A221000082. Di sini, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek UTS Sistem Multimedia berupa soal, dan di sini saya akan mempresentasikannya untuk jawabannya. Komponen multimedia. Multimedia merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Sarana ini seringkali dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari informatika, hiburan, pendidikan, hingga perikanan. Pada dasarnya, multimedia terbagi menjadi dua kata, yakni multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media berarti alat untuk mendistribusikan atau menyampaikan suatu pesan. Jika diartikan secara keseluruhan, multimedia adalah penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menyampaikan suatu informasi. Multimedia terdiri dari beberapa komponen penting, diantaranya teks. Teks dalam komponen multimedia merujuk pada elemen-elemen yang menyediakan informasi tertulis dalam berbagai bentuk dan format. Ini bisa berupa teks statis seperti artikel, buku, atau laporan yang ditampilkan dalam bentuk dokumen atau halaman web. Teks juga bisa dinamis seperti pesan, teks dalam permainan, atau dialog interaktif. Dalam konteks multimedia, teks berfungsi sebagai media komunikasi yang sangat penting karena mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. Ini memungkinkan pengguna untuk memahami konten secara lebih baik, mengikuti alur cerita, atau mendapatkan instruksi dalam aplikasi atau permainan teks. Teks dalam multimedia juga dapat dikombinasikan dengan elemen lain seperti gambar, audio, atau video untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Misalnya, teks dapat digunakan untuk memberikan deskripsi atau narasi tentang gambar atau video yang ditampilkan. Selain itu, teks juga dapat disesuaikan dengan gaya format tertentu untuk mencapai efek visual yang diinginkan. Penggunaan jenis huruf, ukuran, warna, dan efek visual lainnya dapat memberikan karakteristik yang unik pada teks dalam suatu proyek multimedia. Dengan demikian, dalam sistem multimedia, teks merupakan komponen yang fundamental dalam menyampaikan informasi, memandu pengguna, dan meningkatkan interaksi dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan, hiburan, hingga bisnis. Gambar memberikan dimensi visual pada multimedia, dari foto realistis hingga ilustrasi abstrak. Gambar digunakan untuk menyampaikan informasi, memperkuat pesan, atau menciptakan atmosfer tertentu dalam konteks multimedia. Gambar bisa berupa foto, ilustrasi, grafik, diagram, atau ikon. Desain grafis yang kuat dan pemilihan gambar yang tepat dapat memikat perhatian pengguna, memperjelas konsep yang rumit, dan meningkatkan daya tarik keseluruhan proyek. Suara memberikan dimensi audio pada multimedia, baik itu ucapan, musik, efek suara, atau suara lingkungan. Suara dapat mempengaruhi emosi, menyampaikan informasi, atau memperkuat pesan yang disampaikan dalam sebuah proyek. Dalam multimedia, suara digunakan untuk memberikan narasi, memberikan atmosfer yang sesuai, atau meningkatkan integritas. Pemilihan suara yang tepat dan pengaturan audio yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Video adalah salah satu media paling dinamis dalam multimedia. Dengan urutan gambar yang cepat, video dapat menyampaikan informasi dengan cara yang menarik. Dalam dinamis,
Dalam konteks multimedia, video digunakan untuk menyampaikan cerita, mendemonstrasikan konsep, atau memvisualisasikan informasi yang kompleks. Cuplikan film, tutorial, presentasi, atau demonstrasi produk adalah beberapa contoh penggunaan video dalam multimedia. Pengeditan yang tepat, pengaturan pencahayaan, dan narasi yang kuat dapat membuat video menjadi salah satu elemen paling kuat dalam sebuah proyek multimedia. Animasi memungkinkan objek atau karakter untuk bergerak dan berinteraksi dalam dunia digital. Dengan teknologi animasi yang terus berkembang, animasi dapat menciptakan pengalaman yang menakjubkan dan impresif bagi pengguna. Dalam multimedia, animasi digunakan untuk menyampaikan konsep yang kompleks, menciptakan efek visual yang menarik, atau meningkatkan interaktivitas, baik itu animasi 2 dimensi atau animasi 3 dimensi yang realistis, sangat realistis. Animasi memungkinkan pencipta multimedia untuk mengekspresikan ide-ide mereka dengan cara yang kreatif dan menarik. Soal kedua, pengembangan bidang multimedia. Pengembangan multimedia adalah proses menciptakan produk yang menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam satu platform. Tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi atau secara efektif kepada audiens melalui penggunaan media yang beragam. Pengembangan multimedia melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk desain grafis, desain interaksi, produksi, konten, dan teknologi informasi. Pada tahap awal, pengembangan multimedia melibatkan perencanaan yang matang, di mana tujuan proyek, audiens target, dan konten yang akan disampaikan ditentukan. Kemudian dilakukan proses desain untuk merancang tata letak alur cerita dan integritas produk multimedia. Tahap produksi melibatkan pembuatan konten multimedia seperti gambar, audio, video, dan animasi sesuai dengan desain yang telah dibuat. Setelah itu, produk multimedia diuji untuk memastikan kualitas dan konsistensi, serta untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Akhirnya, produk multimedia distribusikan kepada audiens target melalui berbagai saluran seperti web, aplikasi mobile, atau media cetak. Pengembangan multimedia memainkan peran penting dalam berbagai industri, termasuk pendidikan, hiburan, bisnis, dan pemasaran. Dengan menggabungkan berbagai jenis media, multimedia memungkinkan penyampaian informasi yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh audiens. Dengan memanfaatkan elemen visual, audio, dan interaktif, multimedia menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan berkesan bagi penggunanya, memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif, hiburan yang lebih menarik, komunikasi bisnis yang lebih kuat, dan pemasaran yang lebih efisien. Ketiga, jelaskan bit dan image. Bit dan image memiliki keterkaitan yang erat. Dalam konteks representasi digital, bit sebagai unit terkecil dalam penyimpanan data digital bertanggung jawab untuk menyimpan informasi dalam bentuk biner, yaitu 0 atau 1. Namun, ketika kita membicarakan image atau gambar digital, konsep bit menjadi lebih konkret. Sebuah gambar digital terdiri dari jutaan piksel, dan setiap pikselnya direpresentasikan oleh kumpulan bit yang menentukan warna dan kecerahan piksel tersebut. Jadi, jika kita ingin memahami sebuah gambar digital, kita bisa membayangkan jutaan kotak kecil yang mewakili piksel, dan setiap kotak tersebut diisi dengan kombinasi bit yang menentukan warna dan intensitasnya. Misalnya,
Dalam gambar hitam putih, setiap pixel mungkin hanya memerlukan 1 bit, di mana nilai 1 mewakili warna putih dan nilai 0 mewakili warna hitam. Namun, dalam warna gambar, setiap pixel memerlukan lebih banyak bit yang untuk menyimpan informasi tentang warna yang lebih kompleks. Misalnya dalam gambar berwarna 24 bit, pixel mungkin dipresentasikan oleh 3 saluran warna seperti merah, hijau, dan biru, di mana setiap saluran mungkin memiliki 8 bit, sehingga total 24 bit per pixel. Dengan kombinasi yang tepat dari nilai-nilai bit ini, gambar-gambar digital dapat memproduksi berbagai warna, nuansa, dan detail yang mengesankan. Jadi, bit dan image tidak hanya terkait dalam penggunaan bit untuk menyimpan informasi dalam representasi digital, tetapi juga dalam bagaimana bit tersebut digunakan untuk membangun gambar-gambar digital yang kita lihat setiap dalam berbagai konteks, mulai dari foto-foto pribadi hingga grafis. Dalam pengolahan gambar digital, konsep bit juga berperan penting dalam menentukan resolusi gambar. Semakin banyak bit yang digunakan untuk setiap pixel, semakin besar rentang warna yang diproduksi dan semakin tinggi detail yang dapat dicapai dalam gambar tersebut. Dengan demikian, jumlah bit yang digunakan dalam representasi digital juga mempengaruhi kualitas visual dari suatu gambar. Perkembangan multimedia di era saat ini. Di era saat ini, perkembangan multimedia sangat pesat. Teknologi semakin canggih, kemungkinan produksi dan distribusi konten multimedia menjadi lebih mudah dan cepat. Multimedia tidak hanya terbatas pada teks, gambar, dan suara, tetapi juga mencakup video, animasi virtual, reality, dan augmented reality. Penggunaan multimedia telah meluas dalam berbagai bidang. Tentu berikut ada beberapa contoh perkembangan multimedia di era saat ini. Yang pertama adalah platform streaming video. Layanan seperti Netflix, Disney, dan Amazon Prime Video menyediakan akses mudah ke ribuan film, acara TV, dan konten orisinal melalui internet. Sosial media, platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, serta X menghadirkan beragam konten multimedia seperti foto, video pendek, dan vlog yang dibuat oleh pengguna di seluruh dunia. Video game. Industri permainan video terus berkembang dengan grafis makin realistis, sangat realistis, dan pengalaman bermain yang lebih impresif baik di konsol maupun di perangkat seluler. AI termasuk dalam perkembangan multimedia di era saat ini. AI memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan berbagai aspek multimedia. Yang terakhir adalah VR. VR termasuk dalam perkembangan multimedia. Multimedia adalah kombinasi dan berbagai bentuk media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video. VR atau virtual reality adalah teknologi yang menghadirkan pengalaman interaktif yang mendalam, impresif di dalam lingkungan digital yang diciptakan secara artifisial. Dengan VR, pengguna dapat merasakan sensasi seolah-olah mereka benar-benar di dalam dunia virtual tersebut. Bidang paling potensial dalam perkembangan multimedia, contohnya podcast. Di era saat ini, perkembangan multimedia sangat pesat, dan contohnya saya mengambil podcast, dan podcast adalah format konten multimedia audio yang sangat populer dalam perkembangan industri multimedia saat ini. Ide-ide podcast yang paling potensial menawarkan kombinasi yang kuat antara relevansi topik, kualitas konten, dan cara penyampaian yang menarik. Biasanya, podcast disajikan dalam bentuk seri episode yang membahas berbagai topik, mulai dari berita, hiburan, pendidikan, bisnis, kesehatan, serta teknologi, dan banyak lagi.
Podcast bisa berupa wawancara, percakapan santai, cerita horor, atau diskusi panel. Pendengar dapat berlangganan podcast favorit mereka dan mendengarnya melalui berbagai platform seperti di Spotify, Apple Podcast, Noise, Google Podcast, serta YouTube. YouTube juga telah menjadi platform yang sangat populer untuk menyiarkan podcast. Banyak pembuat konten mengunggah episode podcast mereka ke channel YouTube mereka, memanfaatkan kekuatan platform untuk menjangkau audiens yang lebih luas berkat kombinasi audio dan visual. YouTube memberikan dimensi tambahan bagi podcast dengan menambahkan elemen visual seperti ilustrasi, grafik, atau cuplikan video yang relevan. Podcast telah menjadi salah satu media yang sangat populer karena kemampuannya untuk menyajikan konten yang mendalam dan menarik sambil memberikan fleksibilitas kepada pendengar untuk mendengarkannya di mana saja dan kapan saja. Ide konsep pengembangan multimedia dalam dunia teknologi informasi. Dalam dunia teknologi informasi yang serba digital, konsep multimedia menarik dapat dikembangkan dengan pemanfaatan kekuatan gabungan media. Platform podcast juga bisa dikembangkan oleh teknologi informasi dengan cara pemrograman atau coding. Melalui pemrograman, mahasiswa atau profesional IT dapat menciptakan platform podcast yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, tim juga perlu mempertimbangkan keamanan, skalabilitas dan kinerja platform podcast yang mereka kembangkan. Implementasi praktik-praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak termasuk pengujian menyeluruh dan pemeliharaan berkelanjutan. Juga sangat penting untuk memastikan platform podcast berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan penggunaan dengan kemampuan dalam pemrograman dan pengetahuan dalam teknologi informasi. Jurusan teknologi informasi memiliki potensi besar untuk mengembangkan platform podcast yang inovatif dan berhasil dalam industri multimedia digital saat ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.